Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar. Sobat pembelajar sekalian, kita belajar lagi tentang kurikulum merdeka. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat ATP atau alur dan tujuan pembelajaran. Mengapa ini saya buat? Karena banyak yang bertanya kepada saya, baik secara offline maupun online, bagaimana sih cara mudahnya membuat ATP atau alur dan tujuan pembelajaran. Oke, mari sama-sama kita mulai. Oke, marilah kita mulai bagaimana cara mudah untuk membuat alur dan tujuan pembelajaran. Alur dan tujuan pembelajaran ini berarti kita nanti akan membuat tujuan pembelajaran dan sekaligus alurnya. Jadi ini sebenarnya ada dua konsep di sini karena dihubungkan dengan kata dan ya. Di sini itu berarti bahwa ada dua konsep yang bisa dijadikan satu dokumen, yaitu bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran, berikutnya sekaligus membuat alurnya. Apa itu alur? Alur adalah urutan-urutan penyampaian pokok pembelajaran atau tujuan pembelajaran atau materi pembelajaran, mulai dari awal fase sampai hingga akhir fase. Mana yang disampaikan pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, sampai mana yang terakhir, itulah yang disebut dengan alur tujuan pembelajaran. Oke, nah sebelum kita mempelajari tentang alur tujuan pembelajaran, maka yang perlu kita perhatikan adalah capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Ini sebelum sobat pembelajar membuat atau mengembangkan ATP harus tahu dulu seperti apa sih definisi atau hakikat atau esensi dari capaian pembelajaran. Sebenarnya capaian pembelajaran ini adalah, siapa aja, capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran. Jadi sini saya tandai, saya kasih warna kuning ya. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, dimulai dari fase fondasi pada PAUD. Jadi sebenarnya CP ini adalah kompetensi. Kalau di dalam kurikulum 2013 namanya kompetensi dasar gitu ya. Jadi sebenarnya ini esensinya sama dengan kompetensi dasar, cuma kalau kompetensi dasar itu disusun dalam bentuk nomor, tetapi kalau CP disusun dalam bentuk narasi atau paragraf. Nah, kita ingat kembali seperti apa kompetensi dasar kurikulum 2013. Misal di sini ada 3.3, menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dan masalah kontekstual, kemudian dipasangkan dengan 4.3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Perhatikan yang namanya kompetensi di sini ada dua hal penting, yaitu kata kerja dan konten atau materi. Jadi sebenarnya kompetensi ada dua hal ya, kata kerja dan di dalamnya juga mengandung konten atau materi. Mana kata kerja? Menyusun. Yang 3.4, mana kata kerja? Menjelaskan. 3.5, mana kata kerja? Menjelaskan juga. Sekarang yang keterampilan, menyelesaikan, menyajikan, dan menganalisa, itu namanya kata kerja. Nah, kemudian kata kerja digabung dengan konten atau materi. Di sini materinya adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini ketika ada kata kerja digabung dengan konten, itu disebut kompetensi. Maka kurikulum kita itu semenjak kurikulum 2006, bahkan semenjak tahun 2004, kurikulum kita itu berbasis kompetensi, maka disebut KBK. Apa bedanya dengan kurikulum yang sebelum KBK? Itu berbasis materi. Jadi ketika menyusun materi atau apa yang diajarkan tidak mengandung kata kerja. Nah, jadi kalau ada kata kerja gitu ya, kata kerja digabung dengan materi, itu disebut kompetensi dasar. Misalkan siswa dapat menyusun. Nah,
dapat menyusun itulah disebut kompetensi, tapi belum lengkap. Dapat menyusun apa? Yaitu dapat menyusun sistem persamaan linear 3 variabel. Tetapi ketika hanya sistem persamaan linear 3 variabel, itu namanya materi. Nah, ketika ditambahkan dengan kata menyusun, menjadilah yang disebut dengan kompetensi. Nah, di dalam kurikulum 13 disebut kompetensi dasar. Mengapa kompetensi dasar? Artinya minimal. Jadi ketika menyampaikan kompetensi ini itu minimal, artinya boleh ditambah, dikurangi, jangan ditambah boleh. Itu esensi dari kompetensi dasar. Ingat, ada kata kerja dan ada konten atau materi, itu disebut dengan kompetensi. Nah, sekarang kita lihat capaian pembelajaran seperti apa. Kita lihat di sini kalau matematika itu dibagi menjadi beberapa elemen ya, yaitu elemen bilangan, aljabar dan fungsi, kemudian ada juga elemen analisis data dan peluang, ada juga elemen geometri. Ini yang saya ambil adalah elemen bilangan dan elemen aljabar dan fungsi. Nah, nanti kalau mata pelajaran lain tentu beda-beda elemennya. Misal kalau bahasa Inggris di sana ada elemen writing, reading dan lain sebagainya ya, beda dengan matematika. Ini namanya karakteristik mata pelajaran, masing-masing elemennya berbeda. Oke, saya baca bagaimana bunyi capaian pembelajaran di akhir fase E. Fase ini adalah kelas 10. Di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, ini perhatikan. Menggeneralisasi ini adalah kata kerja. Kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat ini adalah konten atau materi. Maka ketika ada kata kerja digabung dengan sifat-sifat digabung dengan materi, itulah yang namanya kompetensi ya. Jadi anak-anak diharapkan dapat apa? Dapat menggeneralisasi. Menggeneralisasi apa? Belum lengkap. Menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, itulah yang disebut dengan kompetensi. Nah, kompetensi kedua di sini dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, ini juga kompetensi. Nah, yang aljabar dan fungsi, perhatikan di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ini juga kompetensi. Kemudian dilanjut, ini kata kerjanya terkait dengan menyelesaikan, masih menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Dilanjut dengan ini, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, ini semua ada sebenarnya kompetensi, mirip dengan kompetensi dasar yang ada pada kurikulum 2013. Bedanya apa? Kalau di capaian pembelajaran itu tidak dipisah antara pengetahuan dan keterampilan, satu. Yang kedua, bentuk formulasinya adalah dalam bentuk paragraf, tidak diberi nomor. Andai kan ini sekarang kita pisah-pisah dan kita beri nomor, maka persis bentuknya seperti KD pada kurikulum 2013. Kita coba sekarang. Jadi menggeneralisasi sifat-sifat bilangan, kemudian menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, dan selanjutnya ini kita pisah. Maka jadi seperti ini. Perhatikan. Menjadi satu, menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan seterusnya. Nomor 2, menerapkan barisan dan deret aritmatika dan geometri dan seterusnya. Nah, yang elemen bilangan, bukan, ini elemen aljabar dan fungsi ya. Ini satu, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. 2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan eksponensial. Nah, ini sekarang bentuknya persis seperti KD atau kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Jadi Bapak Ibu sekalian, sobat pelajaran, sebenarnya CP itu bukan barang baru ya, bukan barang baru, tapi sebenarnya itu KD seperti pada kurikulum 2013, tetapi bentuknya, formulasinya adalah dalam bentuk paragraf, tidak bernomor. Oke, setelah Bapak Ibu sobat pembelajaran tahu hakikat atau esensi dari
capaian pembelajaran. Sekarang marilah kita membuat dengan mudah bagaimana cara membuat atau mengembangkan alur dan tujuan pembelajaran. Sobat pembelajaran sekalian, ini adalah contoh format yang saya buat untuk membuat alur dan tujuan pembelajaran. Nah, contoh ini sekedar contoh, boleh ditiru, boleh ditiru, boleh tidak. Nah, supaya gampang, maka tadi itu elemen saya taruh paling kiri ya. Tadi kan ada elemen kan, kebetulan namanya elemennya adalah bilangan. Perhatikan di sini ada elemen ya. Kemudian juga ada capaian pembelajaran, tinggal saya copy paste ya dari CP ya, yaitu di akhir fase E dan seterusnya. Nah, kemudian sekarang saya pisahkan. Dari capaian pembelajaran ini saya pisah-pisah menjadi kompetensi. Yang ini ya, saya copy paste ya. Menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat dalam kurung termasuk bilangan pangkat pecahan. Saya copy, saya taruh di sebelah kanan. Kemudian saya buat garis ya, nanti setiap kompetensi saya buat garis biar gampang pemilahannya. Kemudian ini saya copy paste juga. Menerapkan barisan dan deret aritmetika dan geometri, saya taruh di kompetensi kedua. Kemudian selanjutnya di sini ada lagi aljabar dan fungsi di akhir fase E gitu ya. Oke, coba saya besarkan. Ya. Nah, saya besarkan. Di akhir fase E, peserta didik dapat dan seterusnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Ini saya copy gitu ya, saya taruh di kompetensi ketiga. Kemudian yang keempat, yang ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian sobat pembelajaran, dari semua CP kelas 10 atau fase E, ada geometri, ada analis data dan peluang. Setelah saya pilah-pilah, saya pisah, ternyata menjadi 14 kompetensi. Yang terakhir adalah menyelidiki konsep dan kejadian saling bebas dan saling lepas dan menentukan peluangnya. Nah, sekarang dapat dipahami bahwa sebenarnya CP itu adalah mirip dengan KD kalau sudah dipisah-pisah seperti ini. Nah, Bapak Ibu kalau sudah berhasil memisah-misah CP menjadi beberapa kompetensi ya, maka Bapak Ibu dengan mudah bagaimana menyusun tujuan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu sobat pembelajaran ini kan sudah terbiasa bagaimana menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Maka tentu kalau itu sudah dapat dipahami, menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi yang ada di kurikulum Merdeka, saya yakin sobat pembelajaran tidak mengalami kesulitan. Contoh ya, sekarang ini kompetensinya adalah menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sebelum anak-anak mampu atau siswa mampu menggeneralisasi sifat-sifat bilangan, tentu kan tidak ujuk-ujuk anak diajar bagaimana menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Tentu anak-anak harus tahu dulu apa definisinya bilangan berpangkat gitu ya. Nah, sebelum tahu definisinya, mungkin anak-anak juga perlu diajari bagaimana menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen. Jadi kata kunci menggeneralisasi ini dapat dijabarkan menjadi kurang lebih 5 tujuan pembelajaran. Nah, apakah nanti Bapak Ibu mendapatkan 5, mendapatkan 3, mendapatkan 6, mendapatkan 10 barangkali, maka ini tergantung keterampilan sobat pembelajaran bagaimana menjabarkan. Dan juga nanti kedalaman materi itu juga tergantung dari sumber daya pengajar dan siswa yang diajar. Misalkan sampai di sini ya,
kata kuncinya menggeneralisasi sifat-sifat eksponen. Nah, apakah sampai di sini? Tentu lebih bisa diperluas lagi, misalkan sampai dengan menerapkan sifat eksponen untuk menyederhanakan ekspresi. Bisa juga diperdalam lagi atau diperluas lagi, anak-anak mampu mengidentifikasi bentuk ekuivalen menggunakan sifat eksponen. Nah, ini tujuan pembelajaran ini diserahkan sepenuhnya kepada guru. Bisa jadi nanti dengan guru lain berbeda, dengan sekolah lain berbeda gitu ya, dengan guru-guru se-Indonesia bisa jadi berbeda karena sepenuhnya diserahkan kepada guru-guru. Nah, bagaimana nanti kriteria kita menentukan tujuannya? Tentu nanti didasarkan pada kemampuan anak. Ketika anak-anak di Jakarta dibandingkan dengan anak misalkan Nusa Tenggara Barat tentu beda gitu kan. Mungkin anak-anak di DKI di Jakarta mungkin lebih cepat belajarnya, maka nanti tujuan pembelajarannya mungkin berbeda lagi kalau dibandingkan dengan di siswa Nusa Tenggara Barat. Oke, setelah Bapak Ibu tahu bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran, dan ini yakin sudah Bapak Ibu pernah menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi, maka insya Allah tidak mengalami kesulitan. Oke, setelah itu semua dijabarkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Misalkan menerapkan barisan dan deret, ada tujuannya sampai berapa ini? Sampai 11, sampai malah 30, sampai 16. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear 3 variabel. Di sini saya membuat 2 buah tujuan pembelajaran. Semua sampai terakhir sobat pembelajaran nanti totalnya harus 108 jam pelajaran. Nah, perhatikan ya. Di sini total JP-nya. Jadi masing-masing KD itu diperkirakan alokasi waktu yang dibutuhkan ya. Misalkan untuk menggeneralisasi ini saya kasih 9 jam, kemudian menerapkan barisan dan seterusnya 12 jam, sampai nanti terakhir 14 kompetensi, totalnya harus 108 jam. Mengapa harus 108 jam? Ini sesuai dengan struktur kurikulum bahwa alokasi waktu untuk matematika fase E adalah 108 jam per tahun. Jadi ini kita rancang dalam 1 tahun. Nah, setelah Bapak Ibu sobat pembelajaran mampu membuat tujuan-tujuan pembelajaran dan alokasi waktunya, tiba gilirannya sekarang kita membuat alurnya. Nah, alur ini adalah urutan-urutan pembelajaran dari awal fase sampai akhir fase. Kapan disampaikan urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, ini bisa kita atur. Contoh misalkan untuk kompetensi yang pertama ini tidak harus disampaikan yang pertama. Bisa saja kalau kita pandang bahwa untuk kompetensi kedua ini selayaknya atau sebaiknya disampaikan pada urutan pertama, maka berilah di sini angka 1, itu berarti disampaikan pada urutan pertama. Kemudian misalkan di sini menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat, kita kasih nomor 2, itu berarti disampaikan pertemuan atau nomor 2 setelah nomor 1 kompetensi menerapkan barisan. Nah, berikutnya berarti nomor 3. Nah, urutan-urutan ini sobat pembelajar sekalian, Bapak Ibu sobat pembelajaran yang punya wewenang penuh untuk mengurutkan, itulah yang dinamakan dengan alur tujuan pembelajaran. Jadi alur dan tujuan pembelajaran ini Bapak sekalian, kita dituntut untuk mampu merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan CP ya. Ingat, berdasarkan CP. Namun untuk memudahkan, maka Bapak Ibu bisa memisahkan dulu kompetensinya agar lebih mudah untuk menjabarkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran, dan diberikan alokasi waktu dengan total 108 jam untuk matematika. Nanti untuk mapel lain tentu beda. Dan terakhir diberikan urutan 1, 2, 3 sesuai dengan alur yang Bapak Ibu kehendaki. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.